Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Ahmad Taqiyuddin, mahasiswa program studi statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal dari statistika deskriptif untuk data tunggal dan data berkelompok. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ya, kita langsung masuk saja ke contoh soal statistika deskriptif data tunggal. Untuk yang pertama yaitu ada mencari rata-rata. Soal telah diberikan sebagai berikut. Rumus rata-rata adalah X bar sama dengan 1/n sigma XI, di mana n-nya itu atau banyaknya data berjumlah 10 dan XI adalah nilai dari masing-masing data. Setelah dihitung, kita akan menjumlahkan masing-masing data itu 65 tambah 70 tambah 75 dan seterusnya sampai 65 dibagi banyaknya data ada 10, sehingga rata-rata yang didapat dari soal tersebut adalah 72,5. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk mencari median. Nah, median sendiri ada median datanya ganjil dan data genap. Data ganjil di sini adalah maksudnya jumlah atau n-nya berjumlah ganjil, yaitu 1, 3, 5. Nah, di sini soalnya itu adalah ada 5 buah. 5 buah di sini menunjukkan angka ganjil. Langsung saja ke pembahasannya. Median pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu. Nah, setelah diurutkan kita langsung masuk ke jawabannya. Adalah data ganjil itu adalah median sama dengan X n plus 1 dibagi 2. X di sini menunjukkan adalah data ke. Jadi data ke 3, di mana 3 itu adalah 5 tambah 1 dibagi 2, sehingga data ketiganya itu adalah 7. 2, 3, 7. Oke, langsung masuk saja ke kemudian selanjutnya ada median data genap. Di sini terdapat soal dengan jumlah data 10, sehingga langkah pertama yang kita lakukan adalah diurutkan terlebih dahulu. Nah, rumusnya itu adalah 1/2 dikali dengan xn/2 ditambah xn/2 tambah 1, di mana x menunjukkan data ke, sehingga di replace saja n-nya 10 sehingga diperoleh hasil yaitu x5 ditambah x6, di mana x5 dilihat dari yang diurutkan di sini. X5-nya adalah 7 dan x6-nya adalah 8, di mana 7 tambah 8 adalah 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Selanjutnya kita masuk ke modus. Nah, soal di sini telah ditampilkan contohnya, terus kita urutkan di sini adalah untuk mempermudah dalam menghitung modus. Nah, setelah diurutkan dapat terlihat bahwa 80 adalah angka yang sering banyak muncul. Soal yang kedua yaitu seperti ini. Kemudian setelah diurutkan ternyata ada 2, 160 dan 165. Di sini tetap modusnya adalah 160 dan 165 yang disebut dengan bimodal. Terdapat 2 modus. Lanjut ke contoh soal untuk kuartil. Nah, kuartil di sini ada beberapa teori ya. Kalian bisa baca sendiri. Di sini ada kuartil untuk banyak datanya ganjil dan n plus 1 habis dibagi 4. Habis dibagi 4 ini berarti ketika n plus 1 dibagi 4 itu tidak menunjukkan sisa. Nah, di sini juga ada data genap, tidak habis dibagi 4, habis dibagi 4. Langsung saja ke contoh soalnya. Di mana contoh soalnya di sini ada seperti ini dengan datanya atau n-nya berjumlah 7. Setelah diurutkan seperti ini dan seperti teori yang tadi, ketika datanya ganjil dan n plus 1 habis dibagi 4, maka rumusnya seperti ini. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 kita bisa cari. Oke,
Untuk desil dan persentil silahkan untuk dipelajari masing-masing. Kemudian selanjutnya ada varians dan simpangan baku, di mana soal di sini telah dibuat tabel seperti ini. Nah, di sini kita tabel boleh diurutkan atau tidak. Kemudian kita kuadratkan masing-masing nilai seperti ini. Kemudian untuk jumlah dari XI ini adalah 1616 dan jumlah dari XI kuadrat adalah 261.610. Nah, rumusnya itu ternyata adalah varians sama dengan N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N kali N-1. Sehingga kita perlu informasi yang ini, yaitu tinggal XI dikuadratkan. Mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita akan hitung hasilnya dan didapatkan varian sama dengan 51,6. Kemudian kita juga bisa mencari simpangan bakunya, yaitu tinggal mengakar kuadratkan dari varians. Dapatkan hasil 7,183. Mudah kan? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal statistika deskriptif data berkelompok. Nah, telah diberikan soal seperti berikut dalam tabel. Data sudah dikelompokkan menjadi kolom nilai ujian, FI atau frekuensi, kemudian titik tengah atau XI, dan perkalian antara FI XI. Di sana ada jumlah FI atau jumlah frekuensi atau banyaknya data N berjumlah 80, sedangkan jumlah FI kali XI adalah 6130. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai-nilai berikut seperti mean, median, modus, dan kuartil. Nah, untuk mean terdapat banyak cara, sedangkan kita menggunakan cara yang sangat simpel, yaitu dengan membandingkan antara jumlah FI XI dibagi dengan jumlah FI, yaitu yang tadi 6130 dibagi 80, sehingga rata-rata dari data tersebut adalah sebesar 76,62. Kemudian kita langsung masuk ke perhitungan median dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu median sama dengan B ditambah setengah N dikurangi F kum di sini adalah frekuensi kumulatif dibagi dengan F me atau frekuensi median dikali dengan P, di mana P adalah panjang kelas. Kita bahas satu-satu, yaitu dengan mencari terlebih dahulu setengah N-nya. Setengah N-nya di sini adalah N-nya sebesar 80 dan dibagi 2 adalah 40. Kita langsung lihat. 40 di sini adalah 1, 2, 5, 15 dan 25. Jadi data ke-40 ada di kolom, ada di baris 71 sampai 80, sehingga nilai B tadi adalah batas bawah dari nilai, yaitu 70,5. 71 dikurangi 0,5. Sedangkan frekuensi kumulatifnya adalah di atas dari FI median, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 5 dan ditambah 15 sama dengan 23. Sedangkan frekuensi mediannya adalah 25 dan panjang kelasnya adalah 71 sampai 80 adalah 10. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut: 70,5 ditambah setengah kali 80 dikurangi 23 dibagi 25 dikali 10 sama dengan 77,3. Dan untuk mencari nilai modus adalah menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu B ditambah B1 dibagi B1 tambah B2 dikali dengan P. Kita bahas satu-satu. Kita lihat dulu frekuensinya. Yang paling banyak adalah 25 dan berada di baris nilai 71 sampai 80. Nah, untuk B1 adalah selisih antara frekuensi dari kelas modus dikurangi dengan sebelumnya, sedangkan B2 adalah
selisih antara kelas modus dengan kelas setelahnya, sehingga B1 adalah 25 dikurangi 15 yaitu 10, dan B2 adalah 25 dikurangi 20 yaitu 5. Didapatkan hasil sebagai berikut: 70,5 ditambah 10 dibagi 10 tambah 5 dikali 10. Didapatkan nilai modus dari data tersebut adalah 77,17. Selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil. Di sini saya akan bikin contoh untuk mencari nilai dari kuartil 3 atau kuartil atas dengan rumus B ditambah I dibagi 4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil dikali P, di mana frekuensi kuartil ini adalah frekuensi dari kelas kuartil tersebut. Nah, contohnya untuk kuartil 3 tinggal diganti saja I-nya menjadi 3. Sedangkan kalau kuartil 1 tinggal I-nya diganti dengan 1. Nah, kita langsung masuk ke sini, di mana 3/4 kali N ada di data 81 sampai 90, sehingga batas bawahnya adalah 80,5 dan frekuensi kumulatifnya dihitung di atas dari 20 dan frekuensi kuartilnya adalah 20. Langsung saja kita hitung. Didapatkan hasil sebagai berikut: 80,5 ditambah 3/4 kali 80 dikurangi 48 dibagi 20. Ini dikali 10 ya, sama dengan 86,5. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan varians dan simpangan baku untuk data berkelompok. Nah, setelah dilihat, soalnya adalah sebagai berikut, sama seperti yang tadi. Kemudian kita telah didapatkan nilai X bar, ini X bar. Nah, kita buat kolom XI dikurangi X bar dan kolom XI dikurangi X bar dikuadratkan. Kemudian FI dikali dengan XI dikurangi X bar dikuadratkan. Oke. Setelah kita hitung, didapatkan hasil seperti ini. Dan untuk rumus varians adalah S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N-1. Tentunya banyak sekali rumus-rumusnya. Kita pakai yang ini saja. Sama saja sebenarnya, tapi banyak variasinya gitu. Didapatkan hasil sebagai berikut. Ini dari kolom ini. Kemudian untuk 79 ini adalah N-1. Didapatkan varians dari data tersebut adalah sebesar 170,9. Dan untuk mencari simpangan bakunya, kita cukup mengakar kuadratkan saja variansnya, yaitu akar 170,9. Didapatkan hasil simpangan baku sebesar 13,07.